teman-teman semua, selamat datang dan selamat kembali menyaksikan pemaparan materi dari tim KTTA Tiramisu 2020. Nah, di sini aku Desya akan kembali memaparkan sedikit materi yang tentunya nggak bakalan jauh-jauh dari akuntansi keuangan. Nah, jadi kalau misalnya sebelum video ini aku udah bahas terkait mata kuliah terkait akuntansi keuangan, kali ini aku mau berganti topik nih. Kalian tahu nggak sih topik apa yang mau aku bawakan hari ini? Jadi, hari ini aku akan membahas terkait ruang lingkup akuntansi keuangan. Nah, kalian tahu nggak sih ruang lingkup akuntansi keuangan itu apa? Nah, jadi ruang lingkup akuntansi keuangan itu maksudnya adalah batasan apa yang hendak kalian tulis. Artinya, ini itu kayak apa ya? Kayak batasan-batasan terkait kepenulisan ataupun terkait data ataupun terkait penelitian yang bisa kalian lakukan untuk klaster akuntansi keuangan ini. Nah, setelah kita tahu ya apa definisi dari ruang lingkup itu sendiri, jadi ruang lingkup ini pun itu akan dibagi menjadi dua ya teman-teman. Nah, di sini ruang lingkup ini dibagi menjadi subjek penelitian dan yang kedua menjadi objek kajian. Nah, kalian udah tahu dong apa itu bedanya subjek dan objek. Di bahasa Indonesia aja kita udah belajar ya, SPOK. Jadi pasti kalian udah paham lah apa itu subjek, apa itu objek kajian. Nah, tapi untuk klaster akuntansi keuangan ini, subjek penelitian adalah target atau apa ya, informan yang bisa kalian tuju atau kalian wawancarai, kalian survei, ataupun pokoknya kalian jadikan sebagai sumber data untuk mendapatkan data-data yang kalian butuhkan atau mendapatkan informasi apa aja terkait akuntansi keuangan ini tadi tentunya. Nah, jadi di sini subjek penelitian juga dibedakan lagi menjadi sektor private go public dan sektor private go public. Loh, Cak, kok ada dua sektor sih dan satunya udah go public dan satunya belum go public? Nah, teman-teman, akuntansi keuangan ini seperti mata kuliah terkaitnya ya, itu ada banyak banget yang bisa kita bahas. Maksudnya selain dari akuntansi subcluster akuntansi keuangan menengah, kita juga bisa bahas dari sub akuntansi keuangan lanjutan, yang artinya ruang lingkup akuntansi keuangan ini sangat luas dan kalian bisa mendapatkan apa ya, mendapatkan subjek ataupun menjadikan objek kajian itu dari PSAK, dari SAK etap, dari SAK EMKM, banyak banget. Jadi kalian itu nggak harus berpatok, Cak, aku cuma boleh menjadiin subjek penelitiannya itu perusahaan-perusahaan yang udah go public ya. Enggak, kalian juga bisa menjadikan subjek penelitian itu perusahaan-perusahaan atau sektor private yang belum go public. Nah, apa aja sih contoh sektor private yang udah go public itu? Sektor private yang go public itu adalah perusahaan-perusahaan yang udah IPO ya teman-teman. Artinya dia udah listing di Bursa Efek Indonesia dan kalian bisa membeli sahamnya itu di sana. Jadi jatuhnya perusahaan-perusahaan private go public ini perusahaan-perusahaan yang udah memperjualbelikan sahamnya di Bursa Efek, gitu aja buat singkat dan buat simpelnya. Nah, sedangkan kalau sektor private go public itu adalah organisasi, perusahaan, UMKM yang belum go public atau belum listing di Bursa Efek Indonesia atau belum IPO tadi. Nah, sektor private go public ini banyak banget ya teman-teman, nggak cuma sekedar ke perusahaan, dia juga bisa ke UMKM, ke yayasan pendidikan, ke masjid barangkali. Nah, itu juga bisa kalian jadiin karena itu termasuk ke organisasi nirlaba ya teman-teman. Jadi ingat, yang penting dia di sini katanya belum go public dan di sini udah go public. Itu aja sih perbedaannya. Nah, kalau misalnya terkait objek kajian nanti akan dibahas lebih lanjut di sesi berikutnya ya teman-teman. Sekarang kita langsung aja masuk ke referensi KTTA dari kakak-kakak Adi Ganadia. Nah, seperti yang kalian ketahui, kita itu bisa melihat judul-judul terkait KTTA kakak-kakak itu di bit.ly/Adi Ganadia. Nah, di situ udah
tersusun dengan sangat rapi. Ini kakak-kakak itu ada banyak banget judul-judulnya, kalau nggak salah sampai 500-an gitu untuk akuntansi keuangan aja. Dan beragam banget, ada yang PT, ada yang pakai SAKE, makanya aku bilang tadi subjeknya ini sangat luas karena ruang lingkupnya sendiri luas juga gitu. Ini ada yang PT Soho Industri Farmasi, ada yang PT-nya udah kita kenal banget dalam kehidupan sehari-hari, ada juga yang belum. Jadi ya kayak apa ya, kayak ini tuh nggak berpatok pada PT-PT atau perusahaan-perusahaan yang terkenal gitu. Jadi kalian jangan takut, oh aku nggak punya subjek, aku nggak punya objek, karena banyak banget teman-teman nih, ada UMKM, terus bahkan ada kedai kopi, asuransi, konveksi, banyak banget CV padahal ya kan. Jadi makanya aku bilang tadi, ini nggak hanya sebatas ke perusahaan-perusahaan yang sudah listing atau perusahaan-perusahaan yang sahamnya itu udah bisa kita beli. Nah, terkait perusahaan-perusahaan yang merger menjadi satu itu juga bisa ya teman-teman. Misalnya contohnya kayak analisis kinerja keuangan PT Bluebird Tbk sebelum dan sesudah melakukan kerjasama dengan Gojek. Nah, seperti kita ketahui bahwa Bluebird ini kan juga maksudnya mereka juga bisa kita pesan via aplikasi Gojek kan jadinya. Jadi ya nggak hanya terbatas pada satu perusahaan aja, tapi kayak perusahaan yang udah bergabung seperti ini itu bisa banget kalian jadiin subjek. Nah, terus juga ini ada nih entitas nirlaba pada Gereja Kristen Jawa Nehemia. Jadi gereja pun bisa kalian jadiin subjek buat akuntansi keuangan asalkan dia itu kalian teliti terkait kinerja keuangannya atau penerapan akuntansinya dan lain-lain, atau laporan keuangannya. Banyak banget ya teman-teman. Nah, selain itu kalian juga bisa melihat referensi KTTA. Cutting itu dari dari referensi KTTA yang udah kita siapkan ya teman-teman. Ini cuma sebatas contohnya aja sih, contoh kecilnya. Nah, kalau misalnya kan kita lihat di sini analisis atas dampak penerapan PSAK 73 tentang sewa. Nah, berarti kalau kita flashback kembali ke materi sebelumnya, yaitu mata kuliah terkait analisis dampak terhadap PSAK 73 tentang sewa. Nah, sewa ini merupakan temanya berarti akuntansi sewa ya. Nah, akuntansi sewa ini merupakan mata kuliah apa ya yang kita pelajari terkait hal ini? Nah, AKM. Jadi berarti Kakak Laura Risma Naomi ini pembahasannya itu masuk ke subcluster akuntansi keuangan menengah. Nah, ini misalnya akuntansi piutang, akuntansi persediaan, akuntansi aset tetap. Berarti ini pembahasannya itu terkait mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Begitu ya teman-teman. Nah, jadi sekiranya sih itu aja yang mau aku bahas pada pemaparan materi ini. Semoga sedikit banyaknya bisa membantu kalian dalam dalam mempersiapkan diri lah untuk menyusun KTTA nantinya. Ya udah segitu aja. Kalau misalnya ada salah tolong dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.